Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, penonton studi tafsir, alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu dalam program perdana kami di studi tafsir yang berjudul program Ngobrol Sadis, ya. Ngobrol Sadis, ngobrol santai akademis. Alhamdulillah pada malam hari ini suatu kehormatan bagi saya, husnul ma'ab, berkesempatan untuk bertamu di kediaman salah seorang pakar di dalam ilmu living Quran dan hadis. Beliau adalah Bapak Dr. Ahmad Ubaidi Hasbillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih atas kehadirannya. Ya. Baik, pemirsa sekalian, jadi pada malam hari ini insya Allah kita akan membincang hal-hal yang terkait dengan wacana seputar living Quran. Kebetulan Bapak Dr. Ahmad Ubaid ini adalah salah seorang yang cukup concern untuk melihat bagaimana wacana ilmu living Quran dan hadis ini. Mungkin kita langsung mulai saja, Pak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Baik, terkait dengan perkembangan kajian atau wacana juga ya, kajian living Quran di PTAI secara umum, ya saya kira ini sebagai satu fenomena yang baru dalam dunia akademik ilmu Al-Quran dan tafsir khususnya, ya, kemudian melihat respon dan penerimaan ya, masyarakat akademis yang begitu luas sampai sekarang, saya kira sebagian sangat besar gitu ya, entah saya juga tidak pegang data apakah sebagian terbesar atau sebagian sangat besar atau sebagian besar biasa gitu, prodi ilmu Al-Quran dan tafsir itu punya mata kuliah living Quran. Ya, punya mata kuliah living Quran, dan mahasiswa itu saya lihat banyak sekali yang menulis living Quran. Jurnal-jurnal juga banyak sekali, bahkan ada jurnal khusus ya, living hadis atau living Quran. Saya kira mungkin juga itu juga banyak gitu ya. Nah, ini artinya perkembangannya sangat pesat gitu ya, sangat pesat. Banyak yang mulai tertarik untuk melihat itu ya, terlepas dari apa yang melatar belakangi mereka para peneliti, para pengkaji Al-Quran dan tafsir itu untuk masuk ke kajian living Quran, tetapi fenomenanya itulah kenyataannya bahwa makin marak, makin banyak yang meminati kajian ini. Ya, kalau kita perhatikan awal-awal ya, mungkin di tahun-tahun 2000 berapa belasan itu ya, 2000 belasan itu kan masih tergolong jarang ya penelitian living Quran, sehingga penelitian-penelitian yang mengkaji tentang fenomena Al-Quran itu ya cenderung deskriptif. Ya tidak masalah, kan itu penelitian juga memang salah satu tugasnya adalah mendeskripsikan. Tetapi setelah banyak penelitian deskriptif itu lahir dan terpublikasi, tentu tantangan selanjutnya adalah apa setelah dideskripsikan. Nah, maka penelitian-penelitian yang sekarang berkembang banyak itu saya kira sudah mulai banyak kemajuan, sehingga mereka sudah mulai meneliti secara ya lebih analitis lah ya, analitis kritis, kemudian bahkan ya sudah sampai ke ranah yang sifatnya itu filosofis gitu ya. Nah, itu artinya dari segi kedalaman ya itu semakin dalam, dan itu menunjukkan semakin ada perkembangan yang bagus, artinya semakin matang secara keilmuan. Meskipun ya harus tetap diakui bahwa ilmu ini ilmu yang baru, atau kajian ini adalah kajian yang baru, tentu belum sekuat ilmu-ilmu lain yang sudah
sudah teruji secara ratusan tahun ya, seperti sosiologi misalnya, antropologi misalnya. Tapi kalau ini meskipun barang baru juga tidak tertutup kemungkinan bisa bisa dilakukan akselerasi sehingga dia bisa cepat menyusul induk-induknya, yaitu entah itu induk yang dari filsafat atau induk yang dari sosiologi, antropologi, termasuk induk-induk dalam ilmu keagamaan, khususnya ilmu Al-Quran dan ilmu tafsir. Saya kira bukan hal yang mustahil. Jadi latar belakangnya ada latar belakang yang objektif dan ada subjektif. Latar belakang subjektifnya adalah karena saat itu mulai mulai banyak ya mata kuliah di perguruan tinggi itu yang entah namanya itu Living Quran atau Al-Quran dan ilmu-ilmu sosial atau sosiologi Quran atau apalah gitu, tapi sangat-sangat minim referensi buku rujukan. Nah, ini menjadi mata kuliah, artinya semangat untuk mengembangkan keilmuan ini sudah besar di perguruan tinggi, cuma nggak tahu bahannya mana, nggak ada bahan. Nah, bahannya amat sangat terbatas, bahkan ya ini sekedar untuk tidak ada gitu ya, ada tapi amat sangat terbatas. Karena itulah itu menjadi tantangan buat kami untuk kemudian menulis, dan itu prosesnya sangat lama ya, cukup lama lah menurut saya, karena tidak hanya 1 tahun 2 tahun gitu ya. Setelah secara subjektif tadi, latar belakang subjektifnya, karena memang saya diamanahi mengampu mata kuliah Living Quran. Memang nama mata kuliahnya begitu dulu itu di Institut PTIG Jakarta, dan itu berjalan sampai berapa semester itu ya, mungkin 3-4 semester itu. Maksudnya 3 tahunan berarti ya, 3 mata kuliah yang sama. Saya mengampu itu berturut-turut dengan meraba-raba karena nggak ada buku pegangan. Akhirnya kan kita hanya mengkaji apa yang mungkin ya dari Al-Quran dan sosial, Al-Quran, fenomena-fenomena Al-Quran. Didiskusikan dengan mahasiswa. Selalu saya sampaikan biasa kalau cerita riwayat buku ini, mahasiswa diskusi, saya kadang kelihatannya main HP, padahal saya ngetik gitu, ngetik apa yang terbesit di benak dari hasil bacaan, hasil diskusi mahasiswa. Jadi peran mahasiswa saat itu dalam kelas itu ya sangat besar ya, karena dia yang menyumbangkan inspirasi itu, sehingga mereka menyebut begini, kemudian kita kembangkan inspirasi itu, terus kita gali data-datanya, ternyata ada data-data yang relevan dengan itu ya, jadinya ya jadi seperti inilah gitu ya. Meskipun ini ya tentu butuh banyak penyempurnaan gitu ya, butuh banyak perubahan, banyak perbaikan juga saya kira. Itu latar belakang subjektifnya ya awalnya. Ya pengen memberikan sumbangsih itu ya untuk mata kuliah itu, dan alhamdulillah setelah itu ya betul banyak ternyata sambutan yang sangat bagus gitu ya. Bahkan buku ini sudah habis sebelum dicetak. Sebelum dicetak yang pertama itu ya, artinya pre-order. Pre-order itu karena alasan orang nggak punya modal itu. Enggak, tapi emang begitulah realitanya, bahwa ternyata di luar sana itu pada penasaran, intinya begitu ya, pada penasaran. Akhirnya kita mencoba memenuhi penasaran itu, dan ini sebagai ya kalau boleh dibilang buku-buku awal gitu ya, bukan pertama tapi buku-buku awal, karena sebelum ini juga sudah ada dari Jogja itu yang juga sebagai buku pertamanya gitu ya. Nah tapi ini juga bisa disebut sebagai buku-buku awal ya, buku-buku yang awal menulis tentang itu. Maka tentu butuh banyak pengkajian yang jauh lebih lanjut. Latar belakang objektifnya adalah ya tentu kita pengen memperkuat ya kajian keilmuan Al-Quran dan mengembangkan keilmuan Al-Quran, dan di situ kebetulan saya tambahkan hadis ya, karena emang secara ini berdekatan lah ya, hanya beda objek materialnya saja kedua ilmu ini. Dan kebetulan bidang
keilmuan saya secara formal itu emang di ilmu hadis. Tapi dulu kan tafsir hadis gitu. Iya. Nah, kemudian kita pengen menyempurnakan atau membuat kajian Living Quran itu ya kokoh, tidak sebatas wacana yang mengalir begitu saja. Nah, tapi kita pengen ya ada bangunannya, ada kokoh ya. Ibarat ilmu itu kalau nggak ada bangunannya ya jadi bukan ilmu, jadi liar gitu ya. Nah, maka di sini kami memberanikan diri, nekat gitu ya, memberanikan diri, tapi juga memberanikan dirinya ada dasarnya. Untuk menyatakan ini sebagai sebuah ilmu, jadi menawarkan ini sebagai sebuah bidang ilmu, ya, cabang ilmu dalam ilmu Al-Quran. Karena memang setelah kami coba cari-cari ya di kitab-kitab ulumul Quran itu ya tidak ada yang membahas tentang pengamalan Al-Quran. Padahal ya tujuan terakhir dari mengkaji Al-Quran itu bukan menafsir, melainkan sampai pada pengamalan aplikasi. Tapi dalam kenyataannya ketika sudah jadi aplikasi, siapa yang mengkaji? Para fuqaha, ahli fikih atau ahli akidah. Nah, dengan kamu kafir, kamu halal darahnya, kamu mukmin, kamu fasik, kamu bid'ah dan sebagainya. Atau yang kamu lakukan ini halal, haram, wajib, makruh. Produk dari kajian tafsir itu selalu dikonsumsi oleh para pengkaji hukum, para pengkaji akidah. Tidak masalah, tetapi pengkaji Al-Quran yang sudah memproduk makna kemana? Nah, akhirnya apa? Ya tidak salah juga. Ya, kemudian banyak yang mengkaji secara sosial, maka muncul sosiologi Al-Quran. Tidak salah juga dan tidak dan itu juga menginspirasi lahirnya ilmu ini nantinya tentunya. Akhirnya fenomena pengkajian Al-Quran dipandang semata-mata sebagai fenomena sosiologis atau fenomena antropologis. Akhirnya terpisah dari keal-Quranannya kadang, entah karena memang penelitinya yang tidak menguasai ulumul Qurannya atau karena faktor basic keilmuannya belum ada. Nah, sehingga seolah-olah ketika sudah menjadi fenomena sosial keagamaan, ini sudah lepas dari keal-Quranannya. Yang mengkaji tafsir, mengkaji ulumul Quran itu sudah seolah-olah nggak bertanggung jawab. Jadi kalau sudah jadi makanan, sudah ini bukan urusan saya, ini sudah saya buang, sudah jadi tafsir, sudah terserah nanti pemahamannya gimana. Nah, di sini ulumul Quran dalam tanda petik harus bertanggung jawab untuk mengkaji ulang hasil penafsirannya ketika sudah bertransformasi menjadi realitas, menjadi fenomena. Nah, ini harus entah itu tanggung jawab ilmu tafsir, ilmu Al-Quran itu dalam bentuk evaluasi atau dalam bentuk perencanaan atau dalam bentuk yang lain, pemaknaan dalam bentuk apapun terserah. Maka ada yang kawan-kawan biasanya menggunakan teori resepsi dan sebagainya. Tetapi tentu itu bukan satu-satunya cara untuk melihat Al-Quran. Itu secara objektif seperti itu. Dan saya selalu tekankan bahwa ilmu Living Quran itu meskipun basicnya itu adalah dari salah satunya ya ada persinggungan dengan sosiologi antropologi, tapi ini nggak sama. Ilmu sosiologi mungkin memerlukan komunitas ya sosial. Antropologi memerlukan sebuah budaya yang ya boleh jadi turun temurun sudah menjadi tradisi yang melekat di masyarakat. Tetapi pengamalan Al-Quran itu tidak mesti berupa interaksi sosial dalam suatu komunitas. Itu yang beda. Itu yang membuat ilmu sosiologi atau ilmu Living Quran menurut saya pribadi itu nggak bisa serta-merta disamakan dengan sosiologi antropologi, meskipun namanya antropologi Quran. Dalam pandangan saya, orang mengamalkan Quran itu boleh secara personal dan itu fakta menjadi fenomena yang lumrah di mana-mana, gitu ya. Nah, ada orang mengamalkan Al-Quran secara personal, meskipun personal tapi dia punya dampak, punya pengaruh di lingkup sosialnya, kan gitu. Nah, maka dalam hal ini nggak sama antara penelitian sosiologi dengan penelitian Living Quran, nggak serta-merta disamakan. Bahwa Living Quran itu bagian dari ilmu-ilmu sosial, it's okay. Tapi sosiologi kah? Saya kira bukan.
tapi punya hubungan tentunya dengan sosiologi, tapi tidak serta-merta sosiologi. Karena boleh hanya dilakukan satu orang saja itu sah, karena Al-Quran itu tidak menuntut yang melakukannya harus komunal, harus berjamaah, harus bersama-sama, harus dilakukan banyak orang, tidak. Satu orang sekalipun sah disebut living Quran, itu bedanya. Ya. Nah, karena itulah kemudian banyak sekali fenomena-fenomena yang awalnya itu adalah didasari, diinspirasi, dimotivasi dari pengamalan Al-Quran, tapi karena sudah lahir menjadi karena sudah menjadi satu fenomena sosial, nah ini tampak menjadi tidak diterima di masyarakat, akhirnya digugat, bahkan dianggap sebagai bid'ah dan sebagainya misalnya. Itu karena apa? Salah satunya karena tidak ada basic ilmiahnya. Maka salah satu latar belakangnya lagi secara objektif ini adalah latar belakang untuk mengilmiahkan fenomena-fenomena pengamalan Al-Quran. Menarik ini. Nah, dan mengkajinya secara ilmiah tentunya. Jadi fenomena-fenomena ini kenapa nggak bisa diterima oleh masyarakat meskipun ya bagi pengamalnya diterima oleh Allah gitu ya? Ya karena memang nggak atau belum diilmiahkan. Nah maka ini harus diilmiahkan, harus dikaji secara ilmiah maksudnya supaya bisa dipandang secara baik dan objektif ya, secara proporsional. Nah itu panjang, latar belakang objektifnya banyak sekali. Nah, sehingga salah satunya itu ya menyorot mengkaji itu. Nah, di samping tadi ya Al-Quran itu butuh diamalkan, untuk mengamalkannya pun harus butuh ilmu dan seringkali ini lebih kompleks lagi dalam ilmu hadis. Nah, kalau dalam ilmu Al-Quran simpel karena tidak ada kritik ayat Al-Quran terlebih dahulu untuk memastikan kesahihan ayat, tidak ada. Tapi dalam kritik hadis kan ada. Maka tahapan dalam ilmu hadis itu lebih kompleks. Living Qurannya juga saya kira lebih sedikit kompleks gitu ya. Nah, kalau di ilmu Al-Quran lebih sederhana karena memang Al-Quran ditafsirkan ada ilmunya, ada kaidahnya. Tapi Al-Quran yang sudah ditafsir atau produk tafsir ketika diubah jadi pengamalan itu nggak selalu sama dengan tafsirnya. Bisa diuji, bisa dibuktikan. Ada 2 orang, 3 orang, 5 orang suruh baca kitab tafsir, setelah itu suruh ngamalin biar dengan perspektifnya sendiri-sendiri, nggak sama. Kok bisa ketika jadi pengamalan kok beda, padahal tafsirnya satu yang dibaca, sama yang dibaca tafsirnya. Ini berarti pengamalannya pun butuh ilmu dan butuh dikaji, yang pengkajiannya bukan ilmu tafsir tapi juga tidak serta-merta melulu harus sosiologi. Nah gitu. Meskipun itu bagian dari fenomena sosial, karena bagaimanapun meskipun ini beda-beda, ini kan terhubung satu sama lain. Nah silahkan itu di PR dikaji entah gimana. Nah itulah tantangan Living Quran ke depan, itu harus bisa ke situ dan harus percaya diri. Harus percaya diri untuk menjadi sebuah ilmu. Ya, itu adalah refleksi saya ketika mengkaji Living Quran itu, bahwa Living Quran itu jangan serta-merta cuma dipahami sebagai melulu penelitian akademik. Dan fenomenanya begitu. Ya, fenomenanya begitu. Artinya banyak kok lembaga-lembaga yang sudah lama membuat program Living Quran yang itu tidak melakukan orientasinya bukan melakukan pengkajian atau penelitian fenomena Al-Quran, tapi menghidupkan, atau bahasa Prof. Quraish Shihab, membumikan Al-Quran. Nah, salah satu di sini yang menjadi saya punya percaya diri untuk menyatakan bahwa Living Quran itu domainnya 2, meskipun ini nggak bisa dipisahkan satu sama lain, ya, tapi entitasnya berbeda. Ibarat 2 sisi mata uang itu, ada Living the Quran, ada the Living Quran, ada Ihya'us Sunnah, Ihya'ul Quran, ada Al-Quranul Hayy, ada Sunnah Al-Hayyah, ada Sunnah yang hidup. Ilmunya saya sebut Hayatul Quran, ilmu hidupnya Al-Quran. Nah, ilmu Living Quran, nah itu. Nah, maka 2 domain ini harus dipastikan ada. Nah, disinilah nanti kekhawatiran sebagian orang itu bahwa mengkaji Living Quran itu sebenarnya sosiologi banget atau gimana? Enggak, karena di sini ada aspek Ihyaul Quran yang di situ butuh ilmu Al-Quran betulan. Nah, inilah yang harus dibangun, harus kemudian dibangun. Dan bahwa salah satu varian dari Living Quran itu memang mengkajinya secara sosiologis, secara antropologis, it's okay, monggo. Ilmu itu memang harus dikembangkan terus, tapi jangan sampai harus kayak begini. Itu malah
malah nggak malah apa ya, malah menjadi sempit nih, apalagi ini sebagai ilmu yang baru. Nah, maka biarkan nanti akan muncul banyak varian-variannya, tetapi ada apa namanya, ada landasannya, landasan epistemologinya nanti ada. Nah, seperti apa nanti ya kita jelas. Nah, apa namanya, mengkaji living Quran untuk mengkaji sunnah yang hidup, untuk menghidupkan sunnah, itu refleksi saya ketika maka apa namanya, ada temuan ya, bahwa dalam pengkajian living Quran itu memang ada Al-Quran yang sudah terlanjur hidup. Nah, ini perlu dikaji secara ilmiah. Untuk apa? Nah, ya supaya Al-Quran ini lebih hidup lagi. Karena bagaimanapun kami pengen living Quran itu yang dalam benak kami ya, itu adalah pengennya ya tetap menginduk pada ulumul Quran. Karena objek yang kita kaji itu objek Al-Quran sebenarnya, cuma Al-Quran yang sudah bermetamorfosis menjadi bertransformasi menjadi realitas, menjadi fenomena. Nah, maka yang dikaji sebenarnya fenomena Al-Quran, bukan sembarang fenomena, sehingga nggak boleh dilepaskan dari induknya yang berupa ulumul Quran itu sendiri. Nah, makanya harus ada apa namanya, ya bukan harus ada, tapi intinya itu salah satu yang membuat kami tertarik untuk menyarikan itu adalah ya tadi, bahwa di sini ada semangat menghidupkan Al-Qur'annya. Nah, itulah yang nanti menjadi cantolan ilmu ini menginduknya, cabangnya adalah cabang dari ilmu Al-Qur'an. Secara fenomenologis memang ada kesan seperti itu ya, dan di tingkat mahasiswa ya memang kami menyaksikan ya memang ada, memang banyak gitu ya, memang banyak seperti itu. Tapi memang itu kalau saya tidak memandang karena artinya jangan salahkan living Qurannya. Berarti memang harus dievaluasi dari inputnya mahasiswa ini seperti apa. Jadi bukan karena adanya living Qurannya, berarti memang input dari kita ini harus dievaluasi. Kita mengkaji ulumul Quran, tapi kenapa kita kita ilmunya ilmu Al-Quran ya, domainnya domain Al-Quran, tapi kenapa kemudian kita memilih peserta didik atau mahasiswa yang basic Qurannya minim atau basic bahasa Arabnya minim. Nah, sebenarnya ilmu living Quran sekalipun kalau yang bersangkutan itu basicnya, basic turasnya, basic bahasa Arabnya itu kuat, itu juga akan nuansa teks Arabnya, nuansa turasnya juga akan mewarnai living Qurannya. Ya, begitu juga yang pakar bahasa Arab juga tetap nanti punya tanggung jawab, karena tadi saya bilang living Quran ini adalah kelanjutan dari ulumul Quran dan ulumul tafsir. Kalau ulumul Quran itu lebih pada aspek anatomi Al-Qurannya ya, anatomi Qurannya itu ulumul Quran. Oh, ada ayat Makki, ada ayat Madani, ada ayat yang laili, nahari, ada asbabun nuzul, ada nasikh mansukh, ada amsalul Quran, qasasul Quran dan sebagainya. Itu kan anatomi Al-Quran. Kalau ilmu tafsir untuk menggali maknanya. Nah, setelah tergali maknanya apa? Nah, ini ilmu pengamalan Al-Quran, maka otomatis harus terhubung dengan tafsirnya, otomatis juga terhubung dengan ulumul Qurannya. Sebenarnya secara ideal, kalau kita boleh bicara idealisme, harusnya pengkaji ilmu living Quran itu malah justru butuh penguatan turos, butuh turos yang sangat kuat. Meskipun fenomenanya menjadi pelarian. Karena apa? Kesannya menjadi pelarian karena memang pendampingan secara metodologinya memang belum ada yang baku seperti apa. Kalau selama ini penelitian living Quran itu cenderung mendeskripsikan fenomena Al-Quran saja, memang jadinya tidak butuh turas-turas, itu nggak butuh, seolah-olah menjadi begitu. Nah, tapi kan sekali lagi itu bukan satu-satunya varian, bukan satu-satunya model penelitian living Quran. Nah, maka harus dicari varian-varian lain, tipe pola-pola yang lain, sehingga akan terbentuk penelitian yang sangat kuat, keilmuan Al-Qurannya sangat kuat, menghasilkan pengamalan yang juga
sangat kuat, fenomena yang sangat kuat, sehingga ilmiah semuanya berdasarkan ini semua. Maka disitulah ada perlu epistemologinya itu harus digodok terus gitu ya. Dan perlu banyak pikiran banyak orang. Ya. Kalau kita sebatas mendeskripsikan fenomena, memang teks-teks Arab itu menjadi kurang atau tidak begitu primer, ketika kita hanya pengen mendeskripsikan saja. Tapi kalau kita pengen menggali juga aspek ihyaul Qur'annya, maka idealnya Turas itu menjadi landasan teoritis. Namanya landasan teoritis itu ya berarti harus matang. Nah, ketika ini harus matang berarti butuh kemampuan dasar Turas yang kuat. Berarti kan seperti itu ya. Nah, itu kalau kita bicara idealnya. Nah, itu maka butuh analisis yang sangat mendalam ya, sebagai landasan teoritisnya itu. Jadi tapi kalau kita melihatnya semata-mata dari aspek sosiologi, aspek antropologi, yang landasan teorinya adalah teori-teori sosial, teori-teori budaya, ya memang jadinya nggak ada peran Turas sama sekali akhirnya. Nah, itu yang saya tadi itu memang salah satu model living Quran yang juga berkembang dan itu bagus, tapi jangan dianggap satu-satunya. Nah, jangan dianggap satu-satunya, karena nanti jadinya ya seperti tadi, Al-Quran tapi dikaji oleh sosiolog, itu nggak masalah. Nah, sekarang kita pengen ahli Quran, ahli tafsir mengkaji fenomena Al-Quran, fenomena tafsir. Gitu. Nah, ketika kita posisinya di situ, otomatis Turas ini harus kuat sebagai landasan teorinya. Sehingga dia tahu betul, oh yang saya pikirkan kemarin atau yang dipikirkan kemarin oleh para mufasir, jadinya kayak begini. Ini seperti apa? Kok bisa jadi begitu? Ilmunya bagi teorinya seperti apa? Nah, tapi kalau kita membaca hanya sebatas ini sesuai dengan teori sosial apa misalnya, ini fenomena apa dalam ilmu budaya, ini fenomena apa dalam ilmu sosiologi misalnya, ya memang Turas itu menjadi bahkan tidak ada sama sekali peran. Nah itu, maka tadi ada betul ketika penelitiannya pakai model yang seperti itu. Berarti ini bervariasi. Betul. Ya boleh dibilang varian yang berbeda, varian baru. Ada beberapa penelitian yang di Quran yang membutuhkan Turas, ada juga yang tidak tergantung jenis objek kajiannya gitu Pak ya. Lebih kepada tujuannya. Ya, tujuannya apa? Kalau objeknya saya kira sama ya. Maksudnya sama-sama objeknya adalah fenomena Al-Quran. Ya, gejala-gejala sosial yang berhubungan dengan Al-Quran. Orang baca Quran misalnya. Nah, itu kalau kita baca secara sosiologi murni atau antropologi murni, ya memang tidak ada relevansinya atau tidak terlalu penting membahas Turasnya. Tapi kalau kita kaji dari aspek ihyaul Qur'annya, para ahli Al-Quran, ahli tafsir mengkaji fenomena Al-Quran, fenomena penafsiran, ya pasti Turasnya akan muncul. Living Quran, kalau di buku ini juga saya ketika bicara landasan yuridis ya, untuk menyatakan ontologi Al-Quran, ya, wujudnya living Quran itu seperti apa. Nah, kemudian di situ ada landasan historis. Landasan historisnya memang di sana pertama living Quran sebagai fenomena sosial keagamaan. Nah, kalau tadi dinyatakan bagaimana pandangan saya terkait dengan living Quran itu lebih kepada realitas, saya setuju, tidak ada masalah, dan itu betul. Makanya living Quran yang pertama itu emang sebagai fenomena sosial, bukan sebagai metode, bukan sebagai pendekatan dalam kajian. Itu awalnya Nabi mengamalkan Al-Quran itu fenomena, tapi sahabat mengkaji pengamalan Nabi, kajian nggak? Metodologi nggak? Nah, maka dalam perkembangannya
nggak boleh diingkari juga ya, ketika living Quran itu juga harus menjadi metodologi. Ya, sekarang kenapa Ibu Aisyah radhiyallahu anha bisa berkesimpulan karena khuluquhul Quran? Karena fenomena Nabi Muhammad itu adalah fenomena Al-Quran yang hidup. Nabi Muhammad. Kenapa Ibu Aisyah bisa berkesimpulan karena khuluquhul Quran? Karena beliau mengkaji. Memang kajiannya nggak diterbitkan di Scopus, gitu ya, nggak diterbitkan di jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi, nggak ada indeksasi apa-apa gitu. Tapi itu laporan Ibu Aisyah itu tanda bahwa beliau mengkaji apa yang dilakukan oleh Nabi, mengkaji realitas yang hidup pada sosok Nabi Muhammad. Berarti yang dilakukan oleh Ibu Aisyah itu memang meneliti living Quran sebagai objek sekaligus sebagai metodologi. Maka kemudian beliau menyimpulkan ketika di sini satu landasan syar'inya, landasan yuridis syar'inya, itu adalah ketika Rasulullah SAW di akhir hayatnya itu sering ketika sujud itu baca Subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Awalnya Rasulullah ketika sujud itu baca Subhanarabbiyal a'la. Tapi di akhir hayatnya itu banyak sekali membacanya Subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Kata Ibu Aisyah, kana yata'awwalul Quran. Itu adalah sedang melivingkan Quran. Menarik ini. Nah, yata'awwal itu jangan diartikan menafsirkan, tapi melivingkan, menghidupkan. Karena arti takwil itu salah satunya dari sekian banyak varian arti takwil itu adalah wuqu'ul mukhbar bih. Jadi fenomena yang ada, fakta dari sebuah berita, ya, kenyataan, realitas sebuah berita, itulah namanya takwil. Jadi karena takwilul Quran, Rasulullah sedang menjadikan ayat Al-Quran itu nyata menjadi sebuah aksi, sebuah perbuatan. Perbuatan berupa apa? Bacaan sujud yang bunyinya Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Ayat apa yang dihidupkan oleh Nabi Muhammad itu? Yaitu surah An-Nasr ayat 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah itu. Nah makanya yang dilakukan Ibu Aisyah memang meneliti living Quran. Living Quran berarti sebagai objek kajian, sebagai fenomena, sebagai realitas, betul. Tapi kemudian itu sebagai metodologi sehingga lahirlah hadis-hadis fi'li. Nah, berarti ini juga menjadi metodologi. Nah, bahkan menjadi hasil juga, menjadi produk. Nah, maka living Quran di sini saya intinya itu saya sampaikan, living Quran itu bisa menjadi objek kajian, bisa menjadi metodologi kajian, bisa juga menjadi hasil kajian. Hasil kajiannya adalah produk living Quran. Nah, sehingga menjadi hasil atau produk perbuatan, produk budaya yang diproduksi secara ilmiah. Sehingga selama ini saya juga gerah ketika banyak orang dengan mudahnya para ilmuwan itu bilang orang-orang ahli agama itu, orang pengkaji agama dari IAIN, dari UIN misalnya, itu cenderung kurang ilmiah lah. Asumsi semata, pinter berwacana, nggak baik. Karena perspektifnya beda, gitu. Sama nanti kalau mau nggak kira-kira orang matematika digugat atau orang sosiologi atau digugat pakai paradigma ilmu wahyu, ya kan nggak bisa membaca pakai keilmuan begitu saja. Nah, pakai lintas keilmuan dengan menghakimi pakai ilmu. Ada bidang masing-masing. Betul. Nah, makanya ketika living Quran itu sebagai produk, sebagai hasil kajian, berarti ini akan menjadi living Quran yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara akademik. Betul. Makanya banyak praktek-praktek living Quran yang dulu di masa Nabi begini, di masa sekarang bergeser. Itu tanda apa? Tanda di situ ada perkembangan secara metodologi, termasuk secara produk. Living Quran sebagai produk. Sehingga memang
sangat betul, sangat sah untuk dinyatakan living Quran itu sebagai objek. Tapi nggak bisa dipungkiri juga ya, bahwa kenyataannya kita juga harus mengakui bahwa living Quran itu juga bisa menjadi metodologi. Ya. Bagi saya kalau mengkaji itu nggak harus menulis skripsi, nggak harus menulis tesis ya, itu menjadi sempit ya. Atau menulis jurnal saja itu juga menjadi sempit. Mengkaji itu kan juga bisa, intinya kajian ilmiah itu nggak harus produknya berupa tesis, skripsi, jurnal, disertasi, kan bisa aja berupa karya populer juga bisa. Apalagi sekarang pop culture itu lebih diminati ya. Nah, maka tugas ilmuwan itu ya bagaimana mengkonversi produk-produk kajian ilmiah akademis yang melangit itu menjadi pop culture itu bagaimana. Nah, saya kira tantangannya ya salah satunya itu ya. Kalau secara metodologi, secara silahkan dikembangkan sendiri-sendiri ya, masing-masing punya, saya kira punya kapasitas, punya warnanya, betul, punya kecenderungannya sendiri-sendiri untuk mengembangkan. Dan itu justru akan memperkaya khazanah keilmuan Al-Quran, keilmuan living Quran, keilmuan tafsir, keilmuan sosial, keilmuan apapun itu, dan akan sangat kaya sekali perspektifnya. Dan saya suka malahan kalau seperti itu, kalau dari saya. Tapi bagi saya satu lagi yaitu tadi, bahwa dalam mengkaji living Quran itu kita kalau bisa sih jangan sekedar cuma pengen mendeskripsikan ini fenomena apa, tapi gimana caranya ini punya manfaat. Karena ilmu apapun itu bisa disebut ilmu itu aksiologinya jelas. Salah satunya adalah nilai apa yang ditawarkan, manfaat apa yang ditawarkan. Belajar ilmu matematika dan lain sebagainya, kalau nggak manfaatnya misalnya nggak diketahui secara jelas, kan ya nggak jadi ilmiah, nggak jadi ilmu. Nah, maka ini juga sama. Jadi pastikan kajian yang kita pakai itu ya itu jelas nanti manfaatnya. Nah, maka salah satu bentuk manfaat yang terbayangkan oleh saya, untuk kalau di sini boleh di sharingkan itu ya, bagaimana kajian kita untuk menghidupkan mengkaji Al-Quran yang hidup itu ya sekaligus untuk menghidupkan Al-Quran, sehingga bisa menghidupkan nilai-nilai Al-Quran itu, sehingga Al-Quran itu nggak cuma dikaji gitu loh. Nah, meskipun kita mengkaji secara akademis, secara ilmiah, pakai teori-teori sosial, upayakan itu juga punya kontribusi dalam rangka menghidupkan nilai-nilai Al-Quran, sehingga inilah tanggung jawab pengkaji living Quran. Jadi nuansanya bisa lebih cair gitu Pak. Betul, ya? Tidak hanya murni akademis, ilmiah, dan itu sifatnya kampus banget. Betul. Jadi bisa diamalkan di dalam konteks kemasyarakatan. Sehingga Al-Quran betul-betul hidup. Nah, inilah yang yang terbayang ketika mengkaji living Quran atau menulis buku ilmu living Quran. Ya, kalau terkait dengan perlu instrumen turas yang matang, sekali lagi tadi tergantung kita meneliti atau mengkaji living Quran itu targetnya sampai mana, goalnya apa, tujuannya sampai mana, targetnya sampai mana. Nah, sehingga tidak bisa dimutlakkan butuh turos. Bagaimana juga tidak bisa dinyatakan secara mutlak bahwa living Quran itu nggak butuh turos. Itu juga saya tidak setuju. Maka ya yang terpenting adalah dalam melakukan penelitian living Quran ini kita perlu menjaga kode etik penelitiannya. Kode etik sebagai peneliti, objektivitas. Ya, terus kemudian data-datanya utama itu adalah data-data lapangan, fenomena Al-Qur'annya. Jadi yang kita kaji ini tetap Al-Qur'an, tetapi bukan Al-Qur'an yang dalam bentuk teks, melainkan teks Al-Qur'an yang sudah bertransformasi menjadi bentuk lain. Bentuk lain itu apa? Boleh budaya, boleh benda, boleh produk benda ya, boleh juga berupa karakter atau perilaku personal. Nah, itu yang mungkin kemarin kawan dari UIN Wali Songo sedang menulis disertasi tentang living Quran itu, salah satunya dikejar terus oleh satu penguji yang belum bisa menerima yang personal ini, perilaku personal ini. Nah, di situ saya menegaskan ketika diskusi saja ya, menegaskan bahwa pengamalan Al-Quran itu nggak sama dengan
sosiologi tadi itu. Orang faktanya di mana-mana memahami Al-Quran itu boleh sendiri itu, nggak harus dalam bentuk komunitas. Nah, itu. Ya mungkin terima kasih Bapak atas perkenan waktunya kepada saya untuk membincang secara luas bagaimana perjalanan dari Living Quran ini. Terus terang sekali lagi ya banyak sekali hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita petik. Mudah-mudahan Anda juga. Terima kasih banyak atas perkenan waktunya. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.